bintik-bintik gelembung ya, gelembung gas. Tuh udah mulai ya, tuh perhatikan mendidih cukup kencang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam konten kali ini saya akan memecahkan ya kepercayaan sebagian besar orang bahwa air hanya bisa mendidih di suhu 100 derajat Celcius ke atas. Nah, di video kali ini saya akan tunjukkan bahwa air juga bisa mendidih di suhu 30 derajat Celcius atau kurang lebih. Nah, mungkin kalian mulai bertanya-tanya, loh Pak, kok aneh? Dari dulu kan kita tahunya bahwa air mendidih di suhu 100 derajat Celcius, kemudian air akan membeku di suhu 0 derajat Celcius. Nah, kalau itu adalah ilmu SD ya kawan. Ketika dulu kita masuk ke SMP, sebetulnya kita udah diajarkan ini. Sebetulnya ini bukan hal yang baru, namun karena orang nggak memperhatikan mungkin ya ketika sekolah, sehingga sampai dewasa itu nggak tahu bahwa air itu bisa mendidih di suhu kurang dari 100 derajat Celcius, bahkan kurang lebih hanya 30 derajat Celcius. Bagaimana caranya? Nanti akan saya praktekkan. Nah, selain ingin membagikan kembali ilmu fisika secara menyenangkan ya, di video ini sebetulnya saya juga ingin membongkar pengetahuan sempit beberapa orang ya, yang mengatakan bahwa air itu mendidih di suhu 100, kemudian membeku di suhu 0 ya. Kemudian ada juga yang beranggapan bahwa permukaan air selalu rata, nggak mungkin melengkung. Nah, sebetulnya ilmu-ilmu ini nggak salah ya kawan. Namun ilmu-ilmu ini dibagikan secara bertahap ya. Ketika kita SD, memang kita diajarkan semua itu. Air mendidih 100, kemudian air selalu datar, tidak melengkung. Namun seiring kita naik kelas ya, kita ke SMP, SMA, kemudian kuliah, bahkan saya kerja. Dan saya bersyukur karena kerja saya itu di bidang teknologi ya, sehingga saya banyak sekali mengetahui ya kawan. Nah, ternyata terbukti bahwa apa yang dulu diajarkan di SD itu sebetulnya kurang tepat ya. Namun kalau semuanya diajarkan ketika masih SD, tentu pikiran kita nggak akan kuat ya. Namanya anak SD itu pikirannya masih sederhana, namun secara bertahap kita akan diberikan pengetahuan-pengetahuan baru. Pada akhirnya saya akan membuktikan bahwa ilmu yang diberikan di SD itu ya masih ada lanjutannya. Ternyata air nggak hanya mendidih di suhu 100 derajat Celcius. Di sini nanti saya akan membuktikan air bisa mendidih di suhu sekitar 30-an derajat Celcius gitu ya. Nah, kalau kalian penasaran loh, tadi Bapak menyebut air nggak selalu datar. Sebetulnya saya sudah pernah membahasnya di video saya sebelumnya. Silakan kalian lihat ke sana kalau kalian penasaran. Nah, jadi di sini memang benar ya kawan. Sekali lagi saya ingin menghapuskan ya kepercayaan orang bahwa bumi itu bentuknya datar. Sebenarnya bumi itu bulat. Bagi kalian yang suka nonton saya, pasti udah lama menganggap bahwa bumi datar itu hanya lelucon gitu. Tapi bagi sebagian orang ternyata masih lengket di kepala mereka. Susah sekali ya, kayak daki itu udah membatu, susah sekali untuk dibersihkan. Baik kawan-kawan, jadi di sini apa yang akan saya lakukan ya. Seperti saya bilang, ini adalah mesin vakum ya. Ini adalah sebetulnya pompa vakum yang biasa dipakai oleh tukang AC, yaitu untuk memvakum, mengeluarkan udara dari pipa-pipa AC ya, dari kondensor, dari evaporator kayak gitu ya. Oke, kemudian saya di sini tidak menyedot AC ya. Jadi di sini saya itu menyedot tangki ini ya. Nah, tangki atau tabung ini ya, dia kosong seperti ini. Nah, kalau saya tutup seperti ini ya, perhatikan nih. Saya tutup. Kemudian pompa vakum saya nyalakan. Perhatikan ya, mudah-mudahan kelihatan ya meterannya di layar. Oh ya, ini lupa saya tutup. Ini kan saya tutup. Perhatikan jarum bergerak ke kiri ya. Oke. Saya nggak usah terusin biar nggak terlalu lama. Intinya ya, perhatikan. Sekarang kalau saya angkat sini vakum nggak bisa ya, ketarik kawan ya. Oh, perhatikan. Tapi kalau udah saya buka, ini sekarang apa, tekanan di dalam itu negatif ya. Kalau di sini 0, di dalam negatif. Tapi kalau kalian nganggap di sini 1 atmosfer, di sini dia kurang dari 1 atmosfer ya. Loh Pak, kok Bapak bilang 0, Bapak bilang 1? Sudah pernah saya jelaskan kawan-kawan, jangan diminta jelaskan di sini lagi, panjang ceritanya ya.
Oke, yang jelas ini sekarang kondisi vakum, berarti kan kalau ini saya buka keran di sini ya, nanti udara akan masuk lewat sini, masuk ke dalam. Nah, dengar suaranya ya. Oke, sekarang perhatikan, tutup saya angkat. Nah, terangkat ya. Jadi itu tadi ya. Nah, apa yang akan saya lakukan? Saya akan memasukkan botol ini. Sebelumnya saya akan isi air ya. Kemudian saya akan vakum ya. Nah, vakumnya ini nanti saya terus terang nggak bisa menunjukkan berapa meterannya. Yang pertama, kesulitan angle dari kamera ya. Saya sendirian bikin konten ini. Kemudian yang kedua, ini juga rusak ya. Yang penting kita tahu bahwa ini tadi bisa bergerak ke arah sini, sehingga saya perkirakan vakum saya nanti itu ya udah mendekati -1 ini ya, pressure gauge ya, atau nol tekanan absolut gitu ya. Baik, sekarang ayo kita perhatikan videonya. Oh ya, kalau kalian mungkin nunggunya terlalu lama lihat video proses pemvakuman hingga mendidih, kalian silakan skip aja. Banyak orang yang ngomel katanya, Pak, lama sekali videonya. Ya, namanya orang belajar itu nggak bisa instan ya, pelan-pelan kan. Oke, silakan ikuti videonya berikut ini. Baik kawan-kawan, di sini saya letakkan sebotol kecil air. Kemudian seperti saya bilang ya, nanti ketika saya vakum, perhatikan apa yang terjadi pada air ini. Nanti akan mendidih gitu ya. Terus untuk membuktikan bahwa suhu sekarang normal, saya perlihatkan ya, saya ukur dulu suhunya, perhatikan. Nah, di situ kelihatan suhunya 34 derajat Celcius ya. Jadi perhatikan bahwa air suhunya tidak panas. Nah, nanti perhatikan ya, setelah selesai kita akan ukur suhunya kembali. Nanti kalian akan melihat sesuatu yang sangat aneh gitu ya. Oke, sekarang saya akan tutup dan mulai memvakum. Sebetulnya saya selalu ngeri tiap kali memvakum ini karena kacanya ini, kalau kalian bisa ngelihat ya, udah ada retakan kecil-kecil. Padahal ini kacanya setebal lebih dari 1 cm. Ya, kita berdoa mudah-mudahan aman terus. Baik, perhatikan aja ya air di dalam itu. Oke, terdengar suara pompa mulai agak berat ya, karena vakumnya mulai tambah tinggi. Perhatikan mulai ada bintik-bintik ya, ada bintik-bintik gelembung ya, gelembung gas. Tuh, udah mulai ya. Tuh, perhatikan, mendidih cukup kencang ya. Wow, luar biasa ya. Kalian mungkin keheranan kenapa bisa mendidih, nanti akan saya jelaskan. Oke, saya pikir cukup ya. Saya akan matikan dulu pompanya, pompa vakumnya. Karena ngeri juga ini kalau terus-terusan, takut meledak ke dalam ya, vakumnya tinggi sekali. Ini ketika vakumnya saya rilis, udara masuk ke dalam karena tadinya kosong, sekarang udara mengisi ke ruangan kosong di dalam tabung ini. Terus pelan-pelan karena vakumnya juga tadi pelan-pelan, maka mengembalikannya juga harus pelan-pelan. Kalau kaget
bisa berakibat ya takut ada yang pecah juga ya. Baik, sekarang saya akan melakukan pengukuran suhu kembali. Perhatikan nanti akan ada yang aneh kawan-kawan. Tadi 34 ya suhunya ya. Perhatikan ya sekarang. Ya sekarang ternyata suhunya nggak beda jauh sih ya. Ternyata 31 ya kawan-kawan. Oke, saya akan melakukan percobaan sekali lagi ya. Kali ini dengan jumlah air yang lebih sedikit. Oke, saya akan meletakkan kembali air ya. Kali ini jumlahnya sedikit ya di situ. Kemudian kita akan ukur juga suhunya ya. Ini suhu udara luar sekitar 32. Coba kita ukur di suhu air ya. Oke, 31 ya. Mudah-mudahan kelihatan di kamera ya. 31. Oke, saya akan melakukan vakum lagi. Oke, vakum berjalan agak lambat. Kadang-kadang ini karena pompa vakumnya udah agak panas ya, jadi tenaganya agak berkurang. Oke, perhatikan airnya ya. Meskipun sedikit nanti tetap akan ada gelembung-gelembung mendidih. Oke, kelihatan ya, airnya mendidih, bergolak-bergolak seperti itu. Oke, kita akan tunggu dulu. Ini ada yang menyebutkan bahwa katanya ini adalah udara terlarut. Ya memang benar di dalam air ada udara terlarut, tapi ya tidak sebanyak ini juga sih. Kalau ini memang mendidih ya kawan-kawan, ini memang ada teorinya, nanti akan saya jelaskan. Saya ingin menunjukkan satu fenomena yang aneh aja ini. Tadi ketika airnya dalam jumlah banyak, belum kelihatan. Kalau airnya sedikit nanti akan ada sesuatu yang aneh terlihat.
Oke, kita lihat udah nggak ada pergolakan air mendidih lagi. Nanti saya bisa jelaskan. Oh ya, masih ada ya mendidih ya. Sekali-sekali dia mendidih. Oke, saya akan matikan dulu pompa vakum. Kita tunggu beberapa lama dulu ya. Baik, kita akan buka ya. Saya masukkan kembali udara. Oke, selesai. Perhatikan ya, ada embun seperti ini. Itu karena airnya memang mendidih dan menguap tadi ya. Kemudian setelah saya buka kembali dia berembun kembali. Perhatikan ya, suhu sekarang 32 seperti tadi. Saya akan ukur suhu air sekarang berapa. Perhatikan kawan-kawan. Suhu air sekarang 18. Nah, kok aneh ya? Dididihkan ya, tadi kan mendidih ya, kok malah jadi dingin gitu ya. Fenomena yang sangat aneh gitu ya. Iya, sangat aneh. Ini memang dingin kawan-kawan. 18. Dingin. Baik, sekarang waktunya menjelaskan apa yang terjadi, kenapa bisa mendidih seperti tadi ya kawan-kawan. Sekarang bayangkan kawan-kawan. Di sini tadi itu ada air ya. Kemudian saya taruh dia di dalam wadah. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan ya kawan-kawan, dalam kondisi normal ya. Ini kan air itu H2O ya. Nah, dalam kondisi normal sebetulnya di udara ini juga mengandung H2O, tapi dia berbentuk gas ya, nggak kelihatan itu. Nah, buktinya apa? Buktinya kalau kalian punya minuman dingin ya, pasti terjadi pengembunan di dinding botol atau gelas kalian ya. Nah, itu adalah bukti bahwa ada uap air di sekeliling kita, kemudian dia kena permukaan dingin, dia mengembun dan nempel di gelas atau botol ya, seperti itu. Nah, sama di sini ya. Di sini juga di dalam tabung ini tadi, di dalamnya juga ada gas H2O. Ya, sebagaimana di luar juga sama, ada H2O juga, tapi berbentuk gas. Nah, apa yang terjadi ya? Di sini ya kawan, air itu sebetulnya dia punya kecenderungan untuk menguap ya. Kalian tahu ya, kalau kalian naruh air di tempat terbuka, nggak perlu dididihkan pasti menguap ya. Kenapa air menguap? Karena ya, air itu ingin memenuhi ruangan juga ya. Contoh seperti ini. Ini tabung ini juga ingin dipenuhi oleh uap air ya, H2O seperti ini. Nah, lama-kelamaan penguapan ini akan berhenti kalau di sini udah jenuh ya kawan. Jadi misalkan gas H2O ini udah jatahnya udah full ya di sini. Kan dia nggak hanya H2O ya, dia di sini ada O2, kemudian ada CO2 ya, CO dan lain-lain. Kalau di sini gasnya tuh udah penuh ya, jatah ruangan untuk H2O udah penuh, maka tidak akan ada penguapan lagi seperti itu. Kalau di alam nyata ya, H2O kalau udah penuh, itu akhirnya dia mengembun dan menetes menjadi hujan ya. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika tadi saya vakum ya kawan. Proses vakum itu adalah saya menghisap ya, saya menghisap udara dari dalam sini. Saya hisap pakai pompa ini tadi ya. Nah, ketika saya hisap, itu yang keluar di sini itu ya semuanya, O2 keluar, CO2 keluar ya, H2O juga keluar, ada argon juga ya, dan lain-lain, semuanya keluar ya. Akhirnya kosong ya kawan di sini ya. Mungkin nggak kosong-kosong banget, tapi sisa sedikit sekali gitu ya, anggaplah kosong. Nah, apa yang terjadi kalau kosong seperti ini ya? Maka di sini H2O seperti saya bilang,
kecenderungannya akan kepingin ngisi ruangan ini dengan uap air gitu ya. Nah, karena saya kosongkan dengan cepat, ya, maka di sini dia udah nggak sanggup lagi kalau disuruh nguapnya pelan-pelan, ya, sehingga dia nguapnya harus kenceng, ya. Jadi terjadilah tadi mendidih, blub 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 gitu ya. Sehingga berisilah H2O di sini, ya, ya sini juga ya H2O. Nah, namun apa yang terjadi? Karena pompa vakum ini saya nyalakan terus-menerus, maka H2O ini keluar terus ya. Keluar ke sana terus. Akhirnya apa? Ini mendidih terus, blub 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 blub. Ya. Jadi sampai lama ya, kawan-kawan. Baik, mudah-mudahan udah jelas ya sampai sini ya, kawan-kawan. Jadi sebetulnya tadi kita udah sampai kesimpulan ya, ternyata untuk mendidihkan air itu tidak harus memakai suhu tinggi sampai 100 derajat Celcius, cukup di vakum seperti ini bisa gitu ya. Loh Pak, apakah ini juga terjadi di alam nyata gitu ya? Benar, itu memang terjadi ya kawan-kawan. Saya hapus dulu ya. Kalau di alam nyata ya kawan-kawan, itu terjadi di pegunungan Himalaya ya. Di sana itu ya namanya gunung itu pasti ada penduduknya lah ya di sana. Saya nggak tahu pasti di mana gitu ya. Tapi ada orang yang mempraktekkan ya di dekat-dekat, pokoknya di pegunungan Himalaya, di Mount Everest di sana ya kawan-kawan. Itu ada orang mendidihkan air ya. Nah, ketika dia ukur suhunya itu sekitar 80 derajat Celcius, dia udah mendidih. Loh, kenapa gitu ya? Nah, ternyata ya permukaan gunung yang sangat tinggi ini kan sangat tinggi ya. Himalaya itu berapa ya kawan? Saya kurang tahu pasti ya, sekitar mungkin 8 sampai 10 km ya tingginya. Mungkin sekitar itu. Ternyata di sana itu tekanannya ya, kalau di bawah ya di dekat permukaan air ini 1 atmosfer kan. Nah, kalau di atas sana itu mungkin ya sekitar tinggal 0,8 atmosfer mungkin ya. Saya kurang tahu pasti, tapi itulah yang terjadi. Tekanannya itu lebih rendah dibandingkan tekanan di sini. Jadi ibaratnya mirip dengan ini tadi di vakum gitu ya. Namun karena vakumnya sedikit ya, cuman tinggal 0,8, maka dia suhunya pun nggak bisa rendah. Kayak saya tadi kan 30, dia suhunya 80. Jadi sekarang bayangkan misalkan di luar angkasa ya, di luar angkasa yang ini ibaratnya ini udah atmosfer ya kawan, batas atmosfer. Di luar angkasa sana udah nggak ada tekanan, maka kalau kalian membawa segelas air dibuka pasti dia akan mendidih ya. Karena apa? Di atas sana itu tekanan udaranya udah 0 atm. Loh, kok bisa 0 atm? Ya iya, udah nggak ada udara. Namanya kan tekanan udara. Kalau nggak ada udara ya 0 gitu ya kan. Kenapa tekanan udara makin dekat permukaan air itu makin tinggi? Ya karena kalian bayangkan ya kawan, ini lautan udara gitu ya. Makin dalam kalian menyelam, maka makin tinggi tekanannya ya. Sebetulnya kalau kalian pernah berenang kemudian menyelam sedalam misalkan 4 meter, kalian akan tahu rasanya kena tekanan air yang tinggi. Sama, udara itu juga mirip dengan air, namun dia jauh lebih lembut ya, tekanannya jauh lebih rendah, sehingga kalian di bawah sini masih 1 atmosfer ya. Sedangkan kalau kalian menyelam di air ya, hanya 10 meter aja itu sudah bertambah tekanannya 1 atmosfer gitu ya. Saya udah pernah membahasnya di video saya lainnya ya karena baik, mudah-mudahan sampai sini bisa memberikan ke kalian pengetahuan baru gitu ya. Nah, kurang satu tadi ya, kenapa kok airnya jadi dingin ya setelah tadi saya vakum ya kawan-kawan. Oke, saya akan jelaskan ya. Nah, sebetulnya fenomena ini sangat mudah dijelaskan kawan-kawan. Jadi perhatikan ya, ini sekarang saya ngomongin kita mendidihkan air memakai api ya, pakai kompor ya. Nah, air di sini mendidih ya kawan-kawan kalau dipanaskan ya, mendidih. Nah, ketika air ini mendidih, dia itu kan berubah ya dari cair menjadi
menjadi gas gitu. Nah, perubahan dari bentuk cair ke gas itu dia membutuhkan kalor ya. Saya tulis saja K ini ya, kan, kalor. Nah, kalor ini didapat dari api ya, sehingga makanya dia panas karena menerima kalor. Kemudian dipakailah untuk berubah berubah wujud ya, dari cair menjadi ke gas gitu ya. Nah, ketika tadi saya memvakum di tabung ini ya kan, itu tadi kan saya nggak memakai api ya, nggak ada sumber api, tapi di sini mendidih akibat apa? Akibat vakum tadi ya, akibat di vakum. Nah, sama dengan ini tadi, ketika dia mendidih, dia juga butuh kalor ya, dia butuh kalor. Nah, kalau ini dia dapat suplai kalor dari api, sehingga dia panas terus ini mendidih ya. Nah, ini dia ketika mendidih dia akan menghisap kalor dari manapun ya, dari wadah ini, kemudian dari air sendiri ya, air yang belum mendidih itu dihisap kalornya ya, kalornya dihisap, jadi hisapnya ya ke arah sana ya, jadi panahnya kebalik nih, dia menghisap dari sekelilingnya ya untuk berubah menjadi uap air. Nah, seperti itu, jadi dia menghisap kalor ya. Nah, ketika kalor itu dihisap dari air yang belum menguap ya, belum mendidih, maka disitulah kemudian karena kekurangan kalor maka dia berubah menjadi dingin itu ya. Ya sama, kalau kita kekurangan kalori, kurang makan, kita juga kedinginan badannya ya, akhirnya meninggal dunia. Baik kawan-kawan, jadi mudah-mudahan keterangan dari saya kali ini tidak membosankan dan bisa memberikan pengetahuan baru ya. Jadi sekian dulu dari saya. Kalau kalian masih penasaran ya, apalagi Pak fenomena aneh yang bisa kita buat dari tabung ini, silahkan kalian tulis ya di kolom komentar. Nanti saya akan nyoba naruh balon ya. Bagaimana balon itu bisa membesar tanpa ditiup. Nah, bisa nanti pakai ini ya kawan-kawan. Silahkan kalian tulis di kolom komentar kalau kalian tertarik. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan tontonan kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.